Dan sayangnya, setiap 3 detik, wajah pria yang dicurigai itu tidak bisa tertangkap kamera, Ces. Karena di setiap 3 detik, wajah pria itu terhalang oleh, bisa dibilang ini adalah pencuri yang sangat-sangat beruntung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad, akan jadi gaita di channel ini. Gimana kabar Ces? Semoga selalu dalam keadaan yang fit dan semua aktivitas tak mendapatkan kelancaran, terutama bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Oke Ces, kali ini kita akan menceritakan kasus yang membuat banyak sekali orang frustasi pada saat itu, terutama keluarga yang sangat bingung soal apa yang terjadi terhadap seorang wanita cantik bernama Jennifer Casey yang diduga diculik, Ces. Dan ada satu bukti yang bisa dibilang adalah kunci untuk menemukan siapa pelakunya, siapa dalang dari hilangnya Jennifer. Gambar yang diduga juga terungkap karena ada kamera CCTV yang dipasang, tetapi sayangnya Ces, yang mempersulit untuk mengidentifikasi siapa pelakunya dan yang sangat disayangkan oleh banyak orang pada saat itu karena wajah pria yang diduga sebagai pelaku atau dalang dari kasus hilangnya Jennifer ini nggak kelihatan, Ces. Terhalang Ki sama tiang pagar. Jadi bayangkan itu, terhalang tiang pagar, jadi pelakunya tidak bisa diungkapkan. Dan tidak ada bukti atau clue lain yang dekat untuk tahu keberadaan dari Jennifer. Itu yang membuat ini sebagai kasus yang tidak terpecahkan. Jadi siap-siap kesal, Ces, dengan kasusnya. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan nih. Jennifer Casey, wanita cantik berusia 24 tahun. Dia adalah wanita yang cerdas dan berprestasi, termasuk wanita yang sukses di usia yang muda, Ces. Dia ini lulusan dari University of Central Florida di tahun 2003, jurusan finance. Jadi ya sangat cerdas lah. Dia baru saja pindah ke sebuah kondominium yang baru dia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri di Orlando, Florida. Jadi buat yang tidak tahu, Ces, kondo ini mirip ya seperti apartemen. Ya bedanya itu di hak pemilikan bangunannya saja, Ces. Dia baru saja dapat promosi sebagai finance manager di Central Florida Investment Timeshare Company di Ocoee. Ibu Jennifer yakni Joyce Casey dan Drew Casey, sang ayah, bilang kalau saat itu Jennifer sangat bahagia. Sekedar informasi saja, Ces, kalau kondo Jennifer ini masih dalam proses pembangunan. Lokasinya ada dalam satu kompleks yang berisi beberapa kondo yang masih dibangun. Sudah beberapa waktu belakangan dia jalin hubungan LDR dengan pacarnya yaitu Rob Allen. Mereka itu pasangan yang saling menyayangi. Rumah Rob itu, Ces, lumayan jauh, Ki. Sekitar 3 jam perjalanan dari tempat tinggal dari Jennifer. Rob ini tinggal di Fort Lauderdale, tapi mereka selalu menyempatkan diri untuk ketemuan di akhir pekan. Jadi hampir nggak ada waktu yang terlewat lah tanpa ketemuan atau setidaknya lewat video call gitu. 1 minggu sebelum Jennifer ngilang, Jennifer bahkan masih sempat ngetrip atau liburan bareng Rob ke San Croix. Senin pagi di tanggal 22 Januari 2006, setelah kembali liburan bareng Rob, Jennifer sempat nelpon ibunya di pagi hari waktu perjalanan ke kantor. Waktu itu Jennifer cerita banyak sekali, bahkan detail banget, nyeritain mengenai perjalanan Jennifer dengan Rob. Cerita mengenai apa yang mereka makan, kulinernya, jalan-jalan kemana. Yang jelas cerita banyak lah mengenai perjalanan mereka ke ibunya. Dan bilang kalau si Jennifer ini senang banget liburan bareng Rob. Bukan cuma nelpon ibunya, Ces. Jennifer juga sempat telepon ayahnya dan saudara laki-lakinya. Gimana sih kalau orang tuh happy gitu ya? Pasti mau ceritain sama orang-orang terdekatnya. Di tanggal 23 Januari 2006, sekitar pukul 10 malam, Jennifer dan Rob ini teleponan. Dan di telepon mereka itu ternyata
saling marah-marahan gitu, berdebatlah, dan mereka itu memperdebatkan mengenai LDRan mereka. Jadi nggak tahan gitu kalau mereka hubungannya jarak jauh. Jadi salah satu dari mereka itu seperti sudah mulai nggak tahan lagi dengan hubungan LDRan mereka yang mereka jalani beberapa saat ini gitu. Nah, besoknya di tanggal 26 Januari 2006, tiba-tiba orang tua Jennifer ini dapat telepon dari temen kantor Jennifer yang bilang kayak, "Bu, ada nggak ya Jennifer di rumah? Seharian Jennifer tuh nggak datang ke kantor. Kami hubungin nomornya tapi nggak bisa dihubungi. Apa dia baik-baik saja?" Nah, jadi ditelepon seperti itu. Jennifer ini, Ces, termasuk wanita yang tidak pernah menghilang. Nggak ngasih kabar kalau nggak datang gitu. Orang tuanya tiba-tiba khawatir dong ya. Joyce langsung nelpon Jennifer. Tapi malah HP-nya juga nggak aktif. Cuman kedengaran voicemail pada saat itu. Tinggalin pesan di telepon. Jadi karena nggak ada sama sekali kabar dari Jennifer, ibunya semakin khawatir nih karena Jennifer nggak pernah sama sekali sulit dihubungi. Dan nggak pernah ada voicemail sejak terakhir waktu Jennifer ini berusia 16 tahun. Jadi 1 tahun sebelumnya. Karena merasa ada yang nggak beres, Joyce minta ke Logan. Logan ini adalah saudara Jennifer. Tentunya buat temenin Joyce ngecek langsung ke kondo Jennifer yang ada di Orlando, Florida. Kebetulan jarak tempat tinggal Jennifer dengan orang tuanya ini sekitar 2 jam. Waktu tiba di kondo, pintunya itu masih terkunci, Ces. Tetapi dengan bantuan pemilik bangunan, mereka berhasil masuk. Nah, pada saat masuk, nggak ada hal aneh yang diperoleh di dalam kondo milik Jennifer. Semua barang-barang tuh ada di tempatnya dan seperti baru dipakai untuk keperluan sehari-hari. Alat make up Jennifer ada di meja riasnya, ada beberapa pakaian seperti baju yang sudah dipakai itu tergeletak di lantai, kemudian ada koper, kamar mandi masih terlihat basah, dan handuk yang juga masih basah. Yang jelas tergambar kalau kondo tersebut baru selesai digunakan. Tapi di dalam kondo itu tidak ditemukan handphone, kunci, dan dompet Jennifer. Joyce dan Logan tampak khawatir karena nyari ke sudut ruangan Jennifer tuh nggak ada sama sekali. Akhirnya diteleponlah beberapa keluarga. Ditelepon juga pacar Jennifer, teman-teman Jennifer. Tujuannya supaya datang ke kondo untuk bantu nyari Jennifer ini. Keluarga dan teman-teman pun keliling di sekitar kondo dan keliling juga ke jalan dengan bawa brosur foto hilangnya Jennifer. Sampai tengah malam keluarga nggak dapat info soal keberadaan Jennifer. Setelah itu polisi sudah secara resmi menyatakan kalau Jennifer ini menghilang. Dikerahkan pihak kepolisian untuk cari Jennifer di semua tempat yang kemungkinan dikunjungi. Bahkan tanya warga di sekitar. Dipasang juga billboard untuk infokan hilangnya Jennifer. Wajah Jennifer muncul di mana-mana, bahkan di mobil. Sampai 2 hari setelah Jennifer ngilang, Ces, mobil Chevy Malibu punya Jennifer ditemukan terparkir di sebuah kondo yang jaraknya itu sekitar 1,5 km dari kondo milik Jennifer. Ini adalah area yang jarang dikunjungi oleh Jennifer dan merupakan kompleks di mana biasanya mobil-mobil curian itu berada di situ, disimpan di situ. Rob sempat bilang, kita sudah dapat harapan. Kita kan udah dapat mobilnya, berarti dalam waktu dekat kita pasti bisa temukan Jennifer. Itu kata Rob. Jadi datang mini detektif ke kondo di tempat mobil dari Jennifer ini ditemukan, dan waktu dibuka, ternyata Jennifer nggak ada di dalam. Di dalam mobilnya tidak ada barang-barang yang dicuri. Nggak ada juga tanda-tanda kekerasan. Hanya ada handphone, ada juga ditemukan charger, sendal, dan juga sepatu. Dan semuanya ini terlihat normal. Setelah itu tim forensik kemudian melakukan pemeriksaan dan ternyata, Ces, ada keanehan yang ditemukan. Kenapa? Karena tidak ditemukan sidik jari siapapun di dalam mobil, terutama yang ada di setir. Bahkan di sidik jari Jennifer juga nggak ada dalam situ. Jadi muncul dugaan kalau seseorang itu sengaja membersihkan isi mobil Jennifer dan berusaha menghilangkan petunjuk. Orang-orang itu masih bertanya-tanya, di mana sebenarnya Jennifer? Nah, salah satu jalan yang dilakukan untuk mencari tahu keberadaan Jennifer ya pasti adalah dengan ngecek CCTV. Setelah ngecek CCTV, kelihatan
kalau yang parkir mobil itu ternyata bukan Jennifer, tapi seorang pria yang memarkir di situ. Di sore hari, di hari yang sama, saat Jennifer menghilang, pria itu masuk ke tempat parkir, duduk di depan mobil sekitar 32 detik, kemudian pergi begitu saja. Dia itu terlihat berjalan ke arah kompleks Jennifer. Nah, sekarang kita akan bilang, semakin gampang Mini cari tahu siapa pelakunya gitu. Ternyata tidak semudah itu, Ces. Polisi cari identitas pria itu, tapi mendapatkan hambatan. Jadi, video CCTV itu ternyata ngambil foto, bukan video, dan fotonya itu diambil setiap 3 detik, Ces. Harus kita ingat ya, kalau ini tuh kejadiannya di tahun 2006. Jadi teknologinya tuh nggak seperti sekarang, yang CCTV-nya tuh nangkap gambar real time, per detik. Sedangkan dulu tuh gambarnya diambil per 2 atau 3 detik. Dan sayangnya, setiap 3 detik, wajah pria yang dicurigai itu tidak bisa tertangkap kamera, Ces. Karena di setiap 3 detik, wajah pria itu terhalang oleh tiang pagar yang cukup besar untuk nutupin wajah pria itu. Semakin membingungkan, Mi, karena satu-satunya alat yang ada cuman CCTV, tapi CCTV itu tidak bisa menangkap wajah pria yang dicurigai itu. Jadi agak geram lah ya, agak gemes. Kenapa sih cuman jeda beberapa detik saja pria itu wajahnya tidak ketangkep? Bisa dibilang ini adalah pencuri yang sangat-sangat beruntung ya. Cuman beda beberapa detik saja. Mukanya nggak ketahuan sama sekali. Pihak kepolisian sudah mengukur tinggi dan angle kamera dan mengeluarkan statement kalau tinggi pria itu sekitar 5,3 sampai 5,5 feet atau sekitar 161 sampai 167 cm. Pencarian terus dilakukan. Orang tua Jennifer nggak mau menyerah untuk cari keberadaan putri mereka. Mereka bahkan memutuskan untuk sementara waktu tinggal di kondo Jennifer supaya bisa lebih dekat dengan lokasi investigasi. Nah, Joyce ini sempat bilang ke polisi kalau Jennifer nih pernah cerita di mana ada pekerja di kondo miliknya yang bikin dia itu nggak nyaman. Beberapa dari mereka ada yang baru saja kerja di situ sekitar seminggu sebelum Jennifer ini menghilang. Nah, sekarang kita bakal masuk ke teori menghilangnya Jennifer Casey. Teori yang paling masuk akal soal hilangnya Jennifer ini, Ces, dan dipercaya oleh banyak orang kalau Jennifer ini diculik. Jadi 6 bulan setelah menghilangnya Jennifer Casey, detektif Joel Rake yang memimpin investigasi bikin sebuah teori untuk kasus ini. Dia bilang kalau kemungkinan yang terjadi adalah kalau Jennifer ini diculik. Yang menguatkan teori ini, masih ingat Ki, kalau barang-barang Jennifer itu masih ada ya di dalam kamar dan kayak baru digunakan pas ibunya itu datang. Jadi dipercaya Ki kalau pagi itu Jennifer itu udah siap-siap nih untuk ke kantor, udah mandi, udah ganti baju, kemudian jalan keluar dari kondonya, kunci pintu dan berangkat pakai mobilnya. Tapi di jalan dicegat oleh seseorang dan diculik di jalan. Mobilnya kemudian disimpan di sekitar lokasi kejadian. Nah, 2 tahun setelah hilangnya Jennifer, keluarga dan teman-temannya itu tetap turun ke jalan dan tetap bagi-bagi brosur, bawa pamflet-pamflet gitu yang bilang kalau Jennifer itu masih dicari sampai sekarang. Nah, keluarga tuh masih yakin kalau Jennifer baik-baik saja. Drew Casey, ayah Jennifer, sempat bilang ke media kalau
Jennifer harus pulang demi keluarga. Logan Casey juga pernah nanya ke beberapa pekerja di kondo itu, dan ternyata para pekerja itu nggak kooperatif dan itu agak aneh saja menurut mereka. Joyce juga selalu berusaha mendekati para pekerja di kompleks kondo, tapi para pekerja itu tidak menghiraukan Joyce. Waktu itu pihak kepolisian juga sempat berencana untuk mendatangi beberapa pekerja, tentunya untuk meminta keterangan, tetapi beberapa pekerja pada saat itu ternyata sudah menghilang, sudah tidak bekerja di situ lagi. Jadi ini agak aneh. Ini yang menyulitkan investigasi karena para pekerja tersebut sudah tidak berada di tempat. Tapi muncul dugaan, kenapa mereka tidak kooperatif? Nah, setelah diinvestigasi, ternyata hal itu dikarenakan para pekerja itu ilegal, Ces. Mereka sepertinya takut berhubungan dengan pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian berusaha mencari CCTV di sekitar kompleks. Karena kondonya kan lumayan luas ya. Siapa tahu ada CCTV yang bisa menjadi barang bukti. Tapi ternyata belum ada CCTV. Karena kompleks itu tuh masih dari tahap pembangunan, Ces. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Nah, 3 tahun kemudian, Detektif Rake memutuskan untuk memperbarui lagi kasus itu dan menginterview beberapa orang. Salah satu orang yang diwawancarai adalah mantan pekerja rumah tangga di kompleks kondo Jennifer. Nah, di sini, Ces, ada informasi penting yang diperoleh oleh pihak kepolisian. Polisi ini sempat kasih lihat foto dari hasil CCTV yang sudah didapat tadi, yang sempat tertutup dengan pagar tadi. Nanya kepada mantan pekerja itu, mantan pekerja rumah tangga ini ya, kamu pernah lihat nggak pria dengan ciri-ciri seperti ini? Gitu. Wanita itu bilang, wah, pria ini nih mirip dengan seorang yang saya kenal di sebuah kompleks dan namanya itu Chino gitu. Ini diketahui dari potongan rambut, pakaian yang dipakai, dan juga cara jalannya. Cuman mantan pekerja rumah tangga itu tidak yakin kalau itu Chino. Cuman menebak-nebak saja karena ada kemiripan gitu. Dan ini nih, pertama kalinya sang detektif dengar nama Chino. Setelah dicari tahu, ternyata si Chino ini, Ces, pernah tinggal di gedung lain di sekitar kompleks kondo Jennifer Casey. Dan dia adalah mantan pekerja pemeliharaan gedung di sana. Chino ini juga yang ternyata sempat perbaiki beberapa kerusakan di kondo Jennifer sekitar 1 minggu sebelum Jennifer ini menghilang. Nah, Detektif Rake juga sempat menemukan laporan kalau di minggu pertama proses investigasi, emang sempat ada laporan kalau bisa saja si Chino ini terlibat dalam kasus hilangnya Jennifer. Dan dicarilah kira-kira di mana nih Chino gitu. Kita mau meminta keterangannya, apakah dia tahu mengenai kasus Jennifer ini. Dan setelah dicari tahu, ternyata Chino ini dengan mudah ditemukan, Ces. Dan dia sedang menjalankan hukuman untuk kasus tindakan lah yang dilakukannya. Di tanggal 18 Maret 2009, Rake wawancarai Chino di dalam penjara dan nanya soal kasus hilangnya Jennifer. Termasuk apa saja yang dilakukan waktu perbaiki kondo Jennifer. Dia bilang kalau dia masuk ke kondo dengan izin Jennifer. Dan semuanya waktu itu terlihat normal-normal saja gitu. Chino sangat kooperatif saat diwawancarai dan dia juga bilang, saya nggak tahu apa-apa dan nggak tahu apa yang terjadi dengan Jennifer sekarang. Karena nggak yakin dengan pernyataan Chino dan ya nggak ada lah ya pelaku mau mengaku untuk kejahatan yang dilakukannya. Akhirnya dilakukanlah tes poligraf. Ya, kita mungkin tahu tes poligraf ini adalah tes kejujuran yang pakai alat gitu. Dan ternyata Chino ini, Ces, lulus Ki dari tes tersebut. Kalau ngomongin tinggi, tadi sempat keluar statement dari pihak kepolisian yang bilang kalau tinggi pria yang dicari itu adalah 5,3 sampai 5,5 feet, tapi tinggi dari Chino ini ternyata adalah 5,9 feet atau 179 cm. Lebih tinggi dari pria yang tertangkap di kamera CCTV tadi. Ya, kepolisian juga sempat konfirmasi ke manajer apartemen Jennifer soal hubungan Jennifer dan juga Chino ini. Apakah mereka pernah bertengkar, pernah saling marah-marahan, atau pernah ada hal-hal aneh? Dan manajer itu bilang, semuanya ternyata baik-baik saja. Mereka tidak pernah terlibat adu mulut, Ces. Akhirnya patah nih teori yang bilang kalau Chino ini pelakunya. Sekarang kembali lagi, kalau begitu, kalau bukan Chino, siapa pelakunya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah,
Di tahun 2010, Detektif Rick dipindah tugaskan dari kasus ini, Ces. Orang tua Jennifer semakin frustasi karena anak mereka belum ditemukan, dan 10 tahun kemudian atau di tahun 2016 lalu, pihak kepolisian menyatakan kalau Jennifer telah meninggal dunia. Drew, ayah Jennifer, cuman bilang kalau ini adalah hal tersulit yang pernah saya alami di hidup saya. Kenapa tidak? 10 tahun mencari, tidak ada tanda-tanda, tapi pihak kepolisian malah memutuskan perjuangan mereka hanya karena tidak ada perkembangan terbaru. Jadi orang tua Jennifer ini sangat kecewa atas keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, Ces. Di bulan Desember di tahun 2018 atau 2 tahun setelah pernyataan itu, orang tua Jennifer menggugat pihak Departemen Kepolisian Orlando untuk bisa mendapatkan salinan file kasus Jennifer. Mereka ini bermaksud mau menangani sendiri kasus anaknya karena mungkin sudah geram ya, sudah gemes, kok ini kasusnya nggak selesai-selesai sampai sekarang gitu. Setelah adanya perselisihan hukum sampai berbulan-bulan, akhirnya di bulan Maret 2019, mereka itu mendapatkan titik terang di mana permohonan mereka untuk mendapatkan salinan file itu bisa dilakukan. Pihak Departemen Kepolisian Orlando menyerahkan lebih dari 16.000 halaman dokumen dan ada 67 jam video dan rekaman audio untuk kasus Jennifer. Setelah itu pihak Departemen Kepolisian Orlando tidak lagi memimpin penyelidikan. Michael Torretta yang merupakan investigator baru yang bekerja untuk keluarga Casey bilang kalau 10 bulan setelah Jennifer menghilang, ada seseorang yang terlihat buang karpet ke sebuah danau tidak jauh dari tempat tinggal Jennifer. Ini fakta yang menarik, Ces. Karena di hari hilangnya Jennifer ada seseorang pekerja yang letakkan key karpet di kondo seberang milik kondo Jennifer. Torretta bilang kalau perlu dilakukan penyelidikan sendiri untuk karpet ini. Di bulan November 2019, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian di danau yang dimaksud oleh saksi mata yang ngelihat karpet itu dibuang. Didatangi milah danau itu, didatangi oleh pihak kepolisian dan juga tim penyelam untuk mencari karpet yang dimaksud. 2 hari berturut-turut dilakukan pencarian di danau itu, tapi hasilnya nihil, Ces. Karpet itu tidak bisa ditemukan. Michael Torretta kemudian memunculkan teori baru. Nah, berdasarkan wawancara dengan orang-orang yang tinggal di kompleks kondo, dikatakan kalau ada 10 pekerja yang tinggal di kondo kosong di seberang gedung kondo Jennifer. Jadi ini ada fakta baru yang ditemukan, Ces. Dan bisa jadi kalau ada satu atau beberapa pekerja yang menculik Jennifer. Salah seorang penghuni wanita yang juga tinggal di kompleks Jennifer bilang kalau mereka itu tidak begitu nyaman dengan para pekerja pada saat itu. Bahkan pernah nih ada satu hari dia pulang dan ternyata kamarnya seperti ada orang yang masuk beberapa saat sebelum ia pulang. Laci celana dalam itu berserakan. Pernah juga dapat kamar mandinya basah. Ada jejak kaki di lemari dan keanehan-keanehan lainnya. Tapi kalau jejak kaki di lemari itu gimana caranya ya? Dia nempel gitu kakinya di lemari ya? Nggak mungkin. Tangan di bawah. Atau tangannya? Tapi katanya kakinya yang di lemari. Oh, lemari dia di bawahnya gitu ya? Oke. Ada banyak keanehan yang dialami para penghuni kondo, terutama penghuni wanita. Tapi sampai sekarang belum juga diketahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Jennifer. Waktu itu juga muncul opini masyarakat yang bilang, siapa tahu Rob Allen, kekasih Jennifer, terlibat dalam kasus ini. Karena sempat disampaikan tadi, Ces, beberapa saat sebelum Jennifer ini menghilang, mereka berdua ini sempat bertengkar habis-habisan. Tetapi setelah dilakukan investigasi, ternyata tidak ada bukti yang kuat yang bisa membuktikan kalau Rob ini adalah pelakunya. Dan sampai di tahun 2021 ini, Ces, sudah 16 tahun keluarga Casey mencari kebenaran hilangnya anak mereka. Joyce bilang lubang di dalam hati mereka masih akan seperti sekarang sampai kapanpun, sampai mendapatkan jawaban mengenai keberadaan anak mereka. Dan mereka tetap yakin kalau Jennifer masih hidup
di luaran sana. Kebanyakan orang masih menaruh kecurigaan yang besar sekali ke pekerja bangunan itu. Kalaupun mereka takut diinvestigasi karena mereka pekerja ilegal, setidaknya mereka ini kooperatif, membantu keluarga Jennifer ngasih keterangan. Tapi para pekerja itu nggak kooperatif sama sekali, malah sudah menghilang, nggak diketahui lagi identitasnya. Jadi sulit untuk nyari keberadaan mereka lagi gitu. Itu Miches yang bikin kasusnya ini sampai sekarang menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Kasus Jennifer Casey yang membuat frustasi semua orang. Sudah hilang 16 tahun dan belum juga ada angin segarnya. Itu dia Ces mengenai kasus Jennifer Casey yang sampai sekarang belum terpecahkan. Apakah ada teori-teori yang belum tersampaikan di video kali ini? Atau mungkin kita ada teori sendiri mengenai kasus ini? Silahkan komentar di bawah. Untuk kita Ces yang juga ingin mendengarkan cerita-cerita menarik lainnya, cerita kriminal, cerita horor, atau tidak terpecahkan lainnya, silahkan jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman tak. Tentunya supaya saya semakin semangat dan tim tentunya untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Saya sudah tidak sabar untuk ketemu kita di video selanjutnya. Kalau misalnya ada saran-saran mengenai konten menarik lainnya, silahkan komen di bawah atau bisa DM saya di Instagram @anzarahmad. Jaga kesehatan Ces. Saya Anzar Ahmad. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Cheerio.